Nah, baik, jika pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang metode simplex kasus maksimasi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas metode simplex kasus minimasi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, Ibu ingatkan kembali kalau metode simplex itu merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan program linear di mana dia bersifat aljabar dan pencarian solusinya itu dilakukan secara iteratif, dimulai dari titik ekstrim pada daerah visible menuju kepada titik ekstrim yang optimal. Nah, pada minggu ini untuk menyelesaikan suatu masalah program linear dan menggunakan metode simplex pada kasus minimasi, maka akan ada dua metode yang kita gunakan, yaitu pertama, seperti yang kita tahu di pertemuan awal sudah Ibu jelaskan bahwa kasus maksimasi gitu ya, itu dapat kita ubah ke dalam kasus minimasi. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkannya dengan negatif, gitu ya. Jadi maksimumkan Z ini ekuivalen dengan meminimumkan negatif dari Z. Yang artinya Z-nya kita kalikan dengan negatif 1. Itu yang metode yang pertama. Sedangkan untuk metode yang kedua nanti kita lakukan dengan cara memodifikasi uji pengoptimalannya. Yang harusnya kalau di kasus maksimasi kita melihat apakah ada koefisien pada variabel 0 pada baris 0 yang non negatif, maka pada kasus minimasi berarti kita lihat apakah ada pada baris 0 yang koefisiennya itu non positif, seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelas kita akan masuk saja langsung ke materi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan fungsi tujuan meminimumkan ada dua cara. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan kendalanya menjadi persoalan maksimasi. Jadi ini kita lakukan pada saat kita mengubah dia menjadi fungsi bentuk kanonik seperti itu ya. Jadi terlebih dahulu kita ubah masalahnya menjadi masalah maksimasi dengan cara dikalikan negatif seperti yang Ibu katakan tadi. Berarti maksimumkan Z itu sama dengan meminimumkan Z. Meminimumkan negatif Z maksud Ibu. Itu ya, ekuivalen dengan mengatakan ini. Nah, selanjutnya metode kedua itu adalah dengan cara kita melihat pada baris nolnya atau baris Z-nya gitu ya, kita uji optimalitasnya yang kita modifikasi. Jika pada sebelumnya kita melihat pada baris nolnya apakah ada yang berharga non negatif gitu ya. Kalau dia sudah berharga non negatif semua berarti dia sudah optimal. Tetapi jika ada salah satunya saja yang negatif maka berarti tabel atau tableau tersebut belum optimal gitu ya. Nah, di sini kita melihat pada baris 0 apakah mempunyai koefisien yang berharga non positif. Jika seluruhnya itu sudah berharga non positif, maka berarti BPS-nya atau tablonya itu sudah optimal. Tetapi jika pada baris 0 masih ada variabel yang berkoefisien positif, ini kurang positif ya, maka kita akan memilih yang paling positif atau paling besar. Angkanya ya paling besar, positif paling besar pada baris 0 untuk menjadi variabel yang masuk.
Nah, kita langsung coba saja mengaplikasikannya pada suatu masalah. Nah, di sini diberikan sebuah contoh. Dengan menggunakan metode simplex, selesaikan persoalan program linear berikut, di mana fungsi tujuannya adalah minimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang 3x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dan 4, x1 dikurang x2 kurang dari sama dan 6, dan x1, x2-nya itu lebih besar dari 0, kendala non negatifnya. Nah, langkah pertama kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuannya menjadi kasus maksimasi dengan cara kita kalikan negatif. Berarti di sini menjadi maksimumkan negatif Z sama dengan negatif 2x1 ditambah 3x2 gitu ya. Nah, berarti di sini ada Ibu tulis. Nah, dan fungsi kendalanya tetap. Nah, setelah itu baru kita ubahnya menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Nah, di sini kita lihat untuk kendalanya atau fungsi kendalanya sendiri itu terdiri dari dua pertidaksamaan gitu ya, dua pertidaksamaan. Jadi kemungkinan akan ada dua variabel tambahan gitu ya. Nah, kita lihat di sini x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita akan mengubahnya menjadi bentuk kanonik, mengubahnya menjadi bentuk persamaan. Nah, karena penggunaan sumber dayanya ternyata lebih kecil dari sumber daya yang diberikan gitu ya. Berarti masih ada kelebihan sumber daya. Nah, kelebihan sumber daya itulah yang kita sebut sebagai variabel slack gitu ya. Nah, kita namakan saja variabel slack tambahan gitu. Variabel slack 1. Variabel slack setelah x1, x2 berarti kita tambah x3 misalnya ya. Berarti di sini x1 ditambah x2. Di sini harus kita buat sama dengan 4. Berarti supaya dia sama dengan 4, berarti kita harus menambahkan kelebihan sumber dayanya yaitu x3. Nah, kemudian di sini untuk fungsi kendala yang kedua, kita lihat di sini adalah x1 min x2 kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat ternyata untuk penggunaan sumber dayanya itu masih lebih kecil dibandingkan dengan sumber daya yang diberikan gitu ya. Sumber daya yang diberikan 6, sedangkan penggunaan sumber dayanya kurang. Berarti akan ada kelebihan sumber daya pula, tetapi yang perlu diingat kelebihan sumber dayanya tidak sama dengan batasan yang pertama gitu ya. Nah, makanya karena di sini sumber daya yang berbeda gitu kan. Berarti di sini harus kita tambahkan sesuatu supaya sama ya. Untuk mengubahnya ke kanonik tentu saja kelebihan sumber dayanya berbeda dengan kelebihan sumber daya yang pertama. Berarti di sini kita namakan saja X4. Nah, kemudian karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan negatif Z sama dengan negatif 2x1 ditambah 3x2, dan di sini kita tidak akan mengubah fungsi tujuannya. Jadi variabel slack kita buat koefisiennya adalah 0. 0x4 ditambah 0x5. Baru kita buat menjadi bentuk kanonik, berarti di sini menjadi maksimumkan negatif Z ditambah 2x1 dikurang 3x2 karena 0 itu tidak ada merupakan bilangan netral ya, berarti kita bisa saja nulis positif 0x4 ditambah 0x5 dengan x1, x2, x4, x3, x4 ya, maaf Ibu. Ini x3, x4 karena variabelnya slacknya tadi x3, x4.
X1, X2, X3, X4-nya itu adalah bilangan non-negatif. Nah, selanjutnya setelah kita mendapat bentuk kanoniknya, yaitu ini, nah kita akan mengubahnya menjadi memasukkannya ke dalam tablo optimal. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Ibu menulis negatif ya, tetapi sebenarnya tidak apa-apa kalau kalian tulis positif juga tidak berpengaruh gitu ya. Nah, kita buat tablo optimal. Ingat tablo optimal, tablo awal maksud Ibu. Ingat tablo awal pertama untuk baris nama barisnya di sini variabel dasar dulu. Kita tulis variabel dasar. Baru di sini Z X1 X2 X3 X4 dan yang terakhir adalah nilai kanan yang merupakan batasan dari sumber daya. Oke. Nah, kemudian untuk variabel dasarnya di sini karena ingat ini negatif Z ya, berarti di sini harusnya negatif Z. Nah, di sini juga harus negatif Z. Nah, kita ingat kalau metode simplex ini itu kita mulai dari titik ekstrim pada daerah visible yang awal. Nah, untuk titik ekstrim pada daerah visible yang awal itu kan sudah kita cek pada pertemuan pertama ya, kalau itu merupakan variabel slack-nya sendiri gitu ya, untuk variabel dasarnya. Berarti untuk variabel dasarnya itu kita tulis di sini adalah X3 dengan X4. Karena variabel dasar di awal itu adalah X3 dan X4. Nah, baru kita akan mengadakan uji pengoptimalan. Aduh, panjang banget ya. Ya. Oke. Dia tidak mau stop rupanya. Nah, oke. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya di sini. Negatif Z-nya itu 1. Kemudian 2. Negatif 3. 0. 0. NK-nya 0. Nah, untuk X3 baris pertama ya, kalau ini tadi baris 0, baris pertamanya yaitu ini. Kita pilih ya. Berarti kita masukkan saja untuk negatif Z-nya adalah 0, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1, X4-nya 0, nilai kanannya adalah 4. Oke, untuk baris satunya tadi sudah, baris 2-nya berarti kita gunakan fungsi kendala yang kedua yaitu ini. Berarti untuk Z-nya 0, untuk base X1-nya 1, X2-nya negatif 1, X4-nya 1, X3-nya 0, nilai kanannya 6. Nah, kita sudah menemukan tablo awalnya. Nah, selanjutnya langkah kita adalah menguji apakah tablo yang kita peroleh itu sudah optimal atau belum. Nah, ini bentuknya. Nah, bagaimana cara kita menguji keoptimalan dari tablo ini? Yaitu kita melihat pada baris nolnya, yaitu pada ini yang disebut dengan baris nol. Ya, ini baris 1, ini baris 2. Nah, kita melihat pada baris nolnya, apakah pada baris 0 ini semua elemen-elemennya atau entry-entry-nya itu sudah non negatif atau belum. Kalau sudah non negatif semua berarti itu sudah optimal. Tetapi jika ada saja yang negatif berarti dia belum optimal. Nah, karena di sini kita lihat pada baris 0 ada yang negatif gitu ya. Ada yang negatif, maka berarti kita harus merevisi tabel. Nah, langkah-langkah merevisi tabel. Nah,
Langkah-langkah merevisi tabel berarti karena di sini pada baris 0 ada yang negatif, kita lihat negatif terbesar. Negatif terbesar berarti kalau misalnya negatif 3 dengan negatif 5, kalian pilih negatif 5-nya gitu ya. Negatif terkecil maksudnya Ibu. Sorry. Negatif 5. Nah, berarti di sini kita pilih negatif 3 karena negatif 3 di sini salah satu-satunya ya. Berarti kita pilih negatif 3 dan karena negatif 3 terletak pada kolom X2, maka berarti X2 itu akan masuk menjadi variabel dasar. Menjadi variabel dasar. Nah, kemudian selanjutnya karena dia di sini masuk menjadi variabel dasar ya, berarti tentu harus ada variabel yang keluar gitu, harus ada variabel yang keluar. Nah, variabel yang keluar di sini kita pilih di antara X3 dan X4. Bagaimana cara memilihnya? Dengan menggunakan perbandingan rasio. Rasio di situ adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, di mana kolom kunci itu terletak pada bawah atau bagian bawah dari variabel masuk. Nah, ini kolom kunci. Nah, kemudian kita mencari rasionya di sini. Rasio, karena kita mau mencari variabel keluar, berarti kita cukup mencari rasionya pada variabelnya saja kan, variabel basisnya saja. Berarti di sini 4/1, 4 ya. Ingat kalau rasio nanti akan kita pilih yang positif, berarti di sini 6/negatif itu negatif 6, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, dengan demikian berarti yang terpilih menjadi baris kunci atau variabel keluar itu adalah X3. Ini ya. Dan 1 di sini berarti kita sebut sebagai sel kunci. Oke. Nah, kita sudah mencari ya tadi kolom kunci baris kunci gitu kan, yaitu X3, berarti X2 masuk menjadi X3. Nah, selanjutnya berarti kita lakukan revisi tabel dengan cara karena X2 di sini masuk menjadi variabel dasar, berarti di sini pada kolom X2 ini harus kita ubah menjadi basis 0, 1, 0 gitu. Karena kita lihat kalau misalnya dia mau menjadi variabel dasar, di sini harus membentuk matriks identitas gitu ya. Berarti di sini 0, 1, 0. Nah, bagaimana cara kita untuk menggantinya menjadi 0, 1, 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita lakukan operasi baris elementer gitu ya. Di sini berarti tadi adalah, nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 0, 1, 0. Kita mulai dari baris kunci dulu. Ingat tadi di sini B0, B1, B2. Berarti di sini kita katakan B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen gitu ya. Nah, kita lakukan pada baris kunci dulu. Nah, karena dia sudah sama 1, berarti tidak perlu kita apa-apakan gitu ya. Tidak perlu kita bagi atau kita kali gitu ya. Berarti dalam artian B1 aksennya itu sama dengan B1. Kita tulis ulang saja. Berarti di sini 0, 1, 1, 1, 0, 4. Nah, selanjutnya kita menuju ke B0. Kita akan menolkan negatif 3. Berarti rumusnya untuk B0 aksen itu adalah B0 kita tambahkan dengan 3 kali B1 aksen ya, elemen kuncinya. Nah, berarti di sini kita lakukan saja.
B0 ditambah 3B1 aksen kita coba di sini. Min 3 ditambah 3 kali 1, 0. Benar ya? Sudah 0. Berarti kita lakukan kepada yang lain. Berarti di sini B0-nya adalah 1. Kita tambahkan dengan 3 kali 0. Berarti 1. 2 kita tambahkan dengan 3 kali 1. Berarti adalah 5. Kemudian 0 kita tambahkan dengan 3 kali 1. Berarti adalah 3. Kemudian di sini 0 kita tambahkan dengan 3 kali 0. Berarti 0. 0 kita tambahkan dengan 3 kali 4. Berarti 12. Ya. Sudah? Nah, selanjutnya untuk baris B2. Baris B2 barunya berarti untuk menolkan ini rumusnya adalah B2 kita tambahkan dengan B1 aksen ya, karena B1 aksen tadi kita katakan sebagai baris kunci kan. Nah, supaya mengujinya kita uji saja dengan ini. B2-nya adalah min 1, kita tambahkan dengan B1 aksennya adalah 1. Hasilnya 0. Nah, kita lanjutkan. 0 B2 ditambah dengan B1 aksen 0 berarti 0. 1 ditambah 1 2. 0 ditambah 1 1. 1 ditambah 0 1. 6 ditambah 4 10. Nah, oke. Kita sudah melaksanakan revisi tabel. Nah, kita lihat pada baris 0 yang baru ternyata tidak ada lagi yang negatif. Dalam artian semuanya sudah non negatif. Karena sudah non negatif berarti tableau yang kita peroleh itu sudah optimal gitu ya. Oke, karena sudah optimal berarti langsung saja kita perolehkan negatif Z-nya tadi sesuai dengan iterasi yang kita lakukan, dapatnya adalah 12. Kita peroleh adalah 12. Nah, ingat ini negatif Z-nya yang 12, berarti Z-nya adalah negatif 12. Kemudian X2-nya 4 dan X3-nya adalah 10. Ingat X3-nya adalah 10. X3 di sini adalah variabel slack. Dalam artian berarti X1-nya itu tidak diproduksi. Yang diproduksi hanya X2 saja untuk mendapatkan tujuan tersebut. Gitu ya. Nah, ini untuk metode yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang sama dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan uji optimalitas, memodifikasi uji optimalitasnya. Dimana kalau kita lihat di variabel, ketika kita melihat di kasus maksimasi, berarti kita melihat pada baris nolnya apakah masih ada yang berharga non negatif. Maka berarti kalau sudah berharga non negatif semua, maka solusinya itu sudah optimal. Tetapi jika pada baris 0 itu masih ada yang negatif, berarti sudah tidak optimal. Itu yang pertama. Nah, kalau di sini berarti kita ubah untuk metode yang kedua ya. Yang metode kedua di sini berarti kita modifikasi langkahnya menjadi kita lihat pada baris nolnya apakah koefisiennya itu sudah berharga non positif semua. Kalau sudah berharga non positif semua berarti ya sudah, berarti tablonya optimal. Tetapi jika pada baris 0 masih ada variabel yang berkoefisien positif, pilih yang paling besar pada baris 0 untuk menjadi variabel masuk. Nah, supaya mengerti, kita langsung masuk saja ke contoh gitu ya. Seperti biasa kita melakukan pengubahan bentuk ya dari bentuk kanonik dari bentuk awal menjadi bentuk kanonik. Nah, karena di sini kita menggunakan metode yang kedua berarti ya di sini tetap ya kita ubah saja ke bentuk kanonik. Di sini X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 4.
Berarti pemakaian dari sumber dayanya itu ternyata lebih kecil dari sumber daya yang disediakan. Tentu saja karena pemakaian dari sumber dayanya lebih kecil dari sumber daya yang diberikan, berarti akan ada kelebihan sumber daya. Kita namakan saja X3 atau variabel slack ya. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua sama. Ternyata penggunaan sumber dayanya itu lebih kecil dari sumber daya yang diberikan gitu ya. Maka kita perlu tambahkan kelebihan sumber daya gitu ya supaya sama kelebihan sumber dayanya, karena sumber daya yang berbeda berarti harus berbeda pula di sini. Berarti di sini kita namakan X4. Nah, fungsi tujuannya berarti menjadi minimumkan, langsung saja ya, Z min 2X1 dikurang 3X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Dengan fungsi kendala negatifnya X1, X2, X3, X4 itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sudah dapat nih bentuk kanoniknya ya. Sudah dapat bentuk kanoniknya, berarti selanjutnya kita akan mengubahnya ke dalam atau memasukkannya ke dalam tableau awal. Kita buat tableau awalnya. Variabel dasar atau basic variable, boleh BV kalau kalian mau singkat. Baru di sini Z, karena di sini positif Z-nya ya. Baru di sini X1, X2, X3, X4, dan yang terakhir adalah nilai kanan atau batasan sumber daya yang diberikan. Dan di sini pada bagian variabel dasar yang pertama itu adalah Z, dan variabel dasar yang kita gunakan pada titik X, pada iterasi yang pertama atau iterasi awal itu adalah titik ekstrim yang paling awal ya, yang paling sederhana lah, baru kita cek ke titik ekstrim yang paling optimal gitu kan. Nah, berarti kita pilih adalah X3 dengan X4-nya sesuai dengan yang kita pelajari di pertemuan pertama. Oke, berarti di sini 1, negatif 2, 3, 0, 0, dan nilai kanannya adalah 0. Kemudian untuk baris, ini baris 0-nya adalah fungsi tujuan, baris 1-nya itu berarti adalah fungsi kendala yang pertama. Berarti di sini Z-nya kan 0, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1, X4-nya 0, nilai kanannya 4. Baris yang kedua itu berarti kita gunakan untuk kendala yang kedua, yaitu ini. Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya min 1, X3-nya 0, X4-nya 1, dan nilai kanannya 0. Nah, kita sudah menemukan tableau awalnya. Oh, di sini ada ibu berikan, berarti di sini bagus. Nah, selanjutnya kita uji optimalitas. Uji optimalitas dilakukan dengan cara melihat pada baris nolnya, yaitu ini. Apakah pada baris nolnya selain Z ya tentunya itu sudah negatif semua, non positif maksud ibu, non positif semua. Jika sudah non positif berarti dia sudah optimal. Tetapi karena di sini ada yang positif berarti tabel ini belum optimal. Nah, karena tabel ini belum optimal, berarti kita lakukan revisi tabel dengan cara kita akan menentukan yang mana variabel masuk dan yang mana variabel keluar. Nah, variabel masuk itu dipilih dari bilangan positif terbesar. Nah, karena 3 menjadi satu-satunya bilangan positif ya pada
variabel di sini pada baris 0, berarti 3 yang kita pilih sebagai variabel 3 di sini terdapat pada kolom X2, berarti X2 itu akan kita pilih sebagai variabel masuk. Dia menjadi variabel dasar. Gitu ya. Sedangkan variabel yang keluar dari variabel dasarnya itu ada 2 kemungkinan, antara X3 atau X4. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya kita gunakan rasio. Dengan cara kita bandingkan antara nilai kanan dengan kolom kunci. Kolom kunci sendiri itu adalah kolom variabel yang terletak di bawah variabel masuk. Berarti yang ini yang dinamakan dengan kolom kunci. Nah, kita akan mencari kira-kira variabel dasar mana yang masuk, yang keluar, yang digantikan oleh X2. Dengan cara kita mencari rasionya. Nah, kita cari rasionya. Tadi ingat di sini ya. Nah, kita pilih rasionya, berarti dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Hasilnya 4. Nah, ingat rasio itu kita pilih dari bilangan positif. Bilangan positif yang terkecil. Nah, sedangkan ini 6 bagi negatif 1 itu negatif, jadi tidak perlu kita hitung ya. Nah, dengan demikian 4 ini terletak pada variabel dasar X3. Berarti X3 di sini akan keluar dari variabel dasar dan akan kita gantikan dengan X2. Dalam artian berarti pada baris X3 ini akan kita gunakan sebagai baris kunci. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan baris kunci dan kolom kunci, maka yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan operasi elementer. Kenapa kita melakukan operasi baris elementer? Karena X2 di sini kan menjadi variabel masuk ya. Berarti di sini akan kita buat menjadi basisnya gitu ya, basis 0 1 0 gitu ya. Berarti di sini harus 0, di sini 1, di sini 0. Nah, kita mulai untuk melakukan operasi baris elementer. Oke, kita gunakan operasi baris elementer. Ingat, di sini tadi adalah B0, B1, B2. Di sini B0 karena kita sudah menggunakan aksen di sini. Oh, B0 aksen nggak apa-apa sih karena kan beda itu ya. Oke. Nah, tadi kita targetnya adalah di sini 0 1 0. Oh, ternyata pada baris B1 semuanya sudah, maksud Ibu sama, ini sudah 1. Berarti tidak perlu kita lakukan pembagian atau perkalian, kecuali kalau misalnya di sini 3 gitu ya, maka berarti setiap elemen-elemen di sini kita akan bagi dan 3 gitu ya. Misalnya di sini 3, berarti di sini nanti rumusnya B1 aksen itu sama dengan 1/3 kali B1. Tetapi karena di sini 1 berarti ya nggak perlu kan? Berarti cukup kita tulis B1 aksennya itu sama dengan B1. Oke. Oke, langsung kita tulis saja di sini 0 1 1 1 ini nanti membias 0 4. Nah, selanjutnya kita mulai untuk B0 aksen. B0 aksen di sini 3. Berarti supaya dia menjadi 0, rumus yang kita gunakan untuk B0 aksen itu adalah B0 kita kurangkan dengan 3 kali B1 aksen ya. Karena tadi elemen kuncinya adalah 1. Terletak pada sini.
Nah, berarti di sini B0. B0-nya adalah 1, kita kurangkan 3 kali 0. 1. Min 2, kita kurangkan 3 kali 1. Berarti min 5. 3, kita kurangkan 3 kali 1. Berarti 0. 0, kita kurangkan 3 kali 1. Berarti min 3. 0, kita kurangkan 3 kali 0. Berarti 0. 0, kita kurangkan 3 kali 4. Berarti min 12. Ya. Nah, selanjutnya yang sini. Kita mengenalkan ini dengan cara berarti B2 aksennya itu sama dengan B2 ditambah B1 aksen. Kita cek aja, min 1 tambah 1, 0. Benar ya? Berarti elemen-elemennya 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1. S2. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 4 tambah 6, 10. Siap, sudah dapat tablo revisinya ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke langkah 3. Kita lakukan uji optimalitas. Apakah pada baris nolnya yang berdasarkan tabel revisi itu masih ada yang positif atau tidak, gitu ya. Nah, karena di sini semuanya sudah non positif, berarti tablonya itu sudah optimal. Nah, karena tablo sudah optimal, berarti kita sudah selesai. Dengan demikian, berarti kita peroleh tablo akhirnya itu adalah ini. Nah, dari sini kita peroleh Z-nya itu adalah negatif 12. Ini Ibu keliru di atas. Tidak usah pakai negatif Z, tapi Z. Karena Ibu kopas ini dari yang sebelumnya. Nah, kemudian S2-nya itu adalah 4 dan S3-nya adalah 10. Selesai. Nah, seperti itu untuk kasus minimasi dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuannya menjadi maksimasi, dan yang kedua dengan cara memodifikasi langkah yang ketiganya atau uji pengoptimalannya. Nah, Ibu rasa cukup untuk video pembelajaran yang kasus minimasi. Silahkan kalian mencoba soal ini untuk dipelajari dan dikerjakan ya. Jadi ingat, langkah pertama tetap kalian modelkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ibu akhiri.